Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayatsih yang terus setia membahas materi-materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Konten kali ini yang akan saya bahas menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Untuk menuliskan kembali isi hikayat ke dalam cerpen, perlu mengembangkan imajinasi dan kreasi kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah hikayat menjadi cerpen. Pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini, yang awal bahasanya arkais. Ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Keempat, tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Langkah-langkah menyusun kembali isi hikayat menjadi cerpen. Pertama, analisis gagasan-gagasan pokok dalam hikayat. 2. Rangkaikan gagasan pokok menjadi sinopsis utuh. 3. Analisis nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. 4. Tentukan tema dari sinopsis yang telah dibuat. 5. Buatlah poin-poin alur dan tema tersebut menjadi kerangka cerpen. 6. Kembangkan poin alur menjadi cerpen. Hikayat Bunga Kemuning. Silahkan pindai barcode di layar kemudian kalian baca ya. Cerpen Bunga Kemuning yang ditulis berdasarkan nilai hikayat yang kalian baca tadi. Pada suatu kerajaan hiduplah seorang raja dan ke-10 putrinya yang cantik-cantik. Ke-10 putrinya tersebut dinamai dengan nama warna. Putri sulung bernama Jambon, dan adik-adiknya bernama Jingga, Nila, Hijau, Ungu, Kelabu, Biru, Oranye, Merah Merona dan yang bungsu bernama Putri Kuning. Karena istri raja sudah meninggal semenjak melahirkan si Putri Kuning, ke-9 putri-putrinya pun menjadi nakal dan sangat manja kecuali Putri Kuning yang ramah dan baik hati. Pada suatu hari sang raja hendak pergi jauh, raja pun mengumpulkan ke-10 putrinya untuk bertanya apa yang ia mau ketika ayahnya sudah pulang nantinya. Ke-9 putrinya meminta hadiah yang mahal-mahal, sedangkan Putri Kuning hanya meminta agar ayahnya pulang dengan selamat. Ke-9 putrinya pun mencemoohkan Putri Kuning. Sepulang dari kepergian raja, ia pun memberi sebuah kalung batu hijau kepada Putri Kuning. Ke-9 putrinya pun cemburu terhadap si Putri Kuning, hingga di suatu hari ketika itu ke-9 putrinya memukul kepala Putri Kuning hingga ia meninggal. Tanpa sepengetahuan orang di istana, ke-9 putrinya menguburkan Putri Kuning. Mengetahui Putri Kuning hilang, raja pun mencarinya, namun tak membuahkan hasil. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Karena tanaman itu nampak seperti Putri Kuning, maka sang raja menamainya Bunga Kemuning. Hikayat yang terdiri dari beberapa paragraf bisa kalian jadikan cerpen menjadi 2 paragraf, dengan alur tunggal dan gunakan bahasa Indonesia sekarang karena cerpen adalah cerita zaman sekarang atau kekinian. Untuk memudahkan dalam menulis cerita dan membuat kerangka cerita, kalian dapat menggunakan peta konsep yang ada di layar. Selamat berlatih membuat cerita anak SMA Negeri 3 Cilacap hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.